sejak Islam masuk Nusantara, abad ke-5, abad ke-14 itu ya, 14 mulai Majapahit itu runtuh itu ya. Abad ke-15 ya, abad ke-15. Sejak itu Nusantara itu kehilangan kejayaannya, Pak. Jadi kalau sebelum Islam masuk ke Nusantara, lihat kemarin ya, runtuhnya Majapahit, video saya minggu lalu, hari Rabu minggu lalu. Ada Ya, Pak tahu. Raja Uti dengan Pak Sutrimo, budayawan Jawa. Ya, bicara di situ. Sejak masuknya peradaban Jawa, peradaban Islam, maka Indonesia itu menjadi hancur-hancuran, Pak. Sama saja. Apakah Islam itu membuat tanah Arab itu jaya? Oh enggak loh, Pak. Tanah Arab itu lebih jaya sebelum peradaban Islam, yaitu di zamannya ini ya, saya jadi lupa sampai zamannya Kedar, Nebayot di Bani Ismail, dan itu ada namanya Raja Wahab. Nah, Raja Wahab ya, Raja Wahab, Abiyate itu di sana itu, yaitu di sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Itu puncak-puncak kejayaannya sebelum Masehi. Nah, orang-orang Ismail, Kedar, Nebayot itu bersekutu dengan raja-raja Arab. Ya, tahun 800 sebelum Masehi. Terus tahun 700 seluruh orang Israel, tahun 700 lebih itu ya, seluruh orang Ismail itu hilang. Tahun 530-an seluruh orang Ismail itu tidak ada berbekas satupun. Nah, kemudian 500 tahun kemudian zaman Yesus, itu tanah udah menjadi tanahnya orang Nabatean. Tapi bukan orang Ismail, Nabatean itu keturunannya Raja Babel yang terakhir, ya, Dewa Nabu. Nah, kemudian 600 tahun kemudian muncullah orang-orang kebangkitan Arab, ya, di Abbasiyah. Nah, munculnya Islam ini justru setelah mereka maju, mereka bikin namanya Islam. Itu sejarah yang benar. Yang diceritakan oleh sejarawan Islam itu banyak yang kacau itu. Tetapi yang benar adalah setelah zamannya Bani Abbasiyah mereka maju, mereka kemudian ngarang cerita Aladin, Alibaba, Sinbad, termasuk cerita Muhammad. Dan yang dipakai ceritanya Muhammad karena yang lebih laku dan lebih pahlawan heroik. Tetapi begitu Islam ini dilahirkan dan dijadikan kewajiban, dijadikan hukum ya oleh Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini 200 tahun kemudian hancur, Pak. Hancur. Ya. Wow, hancur lebur, Pak. Kemudian udah muncul tuh kekhalifan-khalifan, pecah-pecah, Pak. Seluruh tanah Arab terpecah-pecah, Pak. Nah, termasuk adanya orang Utsmaniyah, ya, Seljuk, Mamluk, terpecah-pecah, Pak. Mereka perang satu sama lain, Pak. Jadi Islam itu memang akhirnya membuat mereka terpecah-pecah. Bayangin ya, Abbasiyah yang begitu hebat, yang dikagumi oleh Mongol, ya. Tetapi setelah Islam itu dideklar di tanah Irak itu di Mesopotamia, maka seluruh itu menjadi pecah-pecah. Jadi Islam itu tidak pernah membawa kebaikan. Di seluruh dunia di mana ada Islam, di situ pasti ada kehancuran. Di mana ada Islam, di situ ada penistaan terhadap agama lain. Di mana ada Islam, di situ wanita-wanita tidak dihargai. Di mana ada Islam, anak-anak itu benar-benar dijadikan budak. Akan dijadikan budak seks. Di Arab Saudi sampai sekarang masih, Pak. Masih itu, Pak. Makanya kemarin KTT G20 yang bulan November tahun lalu itu mau dibatalin, Pak. Karena ada kasus-kasus hak asasi manusia. Di mana ada Islam, di situ hak asasi manusia pasti dilanggar. Ada pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran. Jadi apakah Indonesia punya muka di dunia ini? Oh, nggak punya, Pak. Orang-orang Eropa ini kalau begitu Indonesia, ya mereka menang sebelah mata. Tapi
Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.